Oke, baik. Ini penjelasan tentang bagaimana mekanisme representasi pengetahuan di Dexis ya. Dexis adalah sebuah engine sistem pakar yang berbasis rule, sehingga kita akan mengubah knowledge dari pakarnya, apakah itu documented atau human, menjadi rule ya. Langkah yang pertama adalah kalian definisikan dulu solusi atau kelas persoalan, atau misalnya kalau diagnosa penyakit, nama-nama penyakitnya. Ini didapat dari proses akuisisi pengetahuan. Contoh ya, misalnya diare tipe A, diare tipe B, tipes, dan sebagainya mungkin. Dan nanti begitu kamu definisikan solusinya, diberikan uraian supaya nanti muncul di dalam sistem pakarnya pada saat menjawab diare tipe A adalah penyakit begini begini begini, cara penyelesaiannya, cara penyembuhannya seperti ini, dan seterusnya. Atau saya buat contoh kedua, ini saya nanti pakai simbol ya, S1, S2, dan S3, solusi 1, 2, dan 3. Yang kedua, setelah mendefinisikan solusi, berikutnya adalah mendefinisikan kata kunci yang mewakili kondisi apa saja yang perlu dicek untuk memastikan solusinya adalah yang tertentu itu gitu ya. Jadi ini kalau if itu nanti ada kondisi dan apa ya, if ada frase kondisi kan. Nah, inilah yang akan dipakai untuk mengisi if-nya. Kalau misalnya saya punya kalimat if then, misalnya begini ya, ini yang kondisi ini adalah K1, K2, K3 itu kondisinya. Nanti dicari di dalam pengetahuannya apa itu kondisi. Kondisi yang perlu dicek misalnya terkait dengan penyakit yang contoh 1, kita mengumpulkan kondisi yang perlu dicek adalah suhu badan, frekuensi buang air besar dalam sehari, kemudian kondisi fesesnya, apakah cair, kemudian seberapa cairnya, dan apakah bercampur darah, serta apakah muntah. Ya, misalnya ada 5 kondisi. Di contoh kedua misalnya ada 4 kondisi. Setelah ketemu kata kunci kondisinya, kemudian kita perlu mengidentifikasi juga untuk setiap kondisi itu pilihan jawabannya apa. Jadi value dari variabelnya apa gitu ya. Karena kita ini simbolik processing, maka nanti matchingnya adalah matching string ya. Demam tinggi, demam normal, boleh pakai spasi juga karena sebentar saya agak lupa ya, boleh pakai spasi atau tidak itu di. Kalau option kayaknya bisa, tapi kalau keyword kayaknya jangan. Lebih baik tanpa spasi. Lalu karena tadi saya maksud bukan operasi matematis gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 sampai 5 kali kurang dari 1 kali ya boleh pakai simbol seperti itu. Tidak usah pakai simbol kurang dari. Kalau pakai simbol kurang dari juga boleh juga, tapi semuanya akan dianggap sebagai teks. Ini adalah option nanti di dalam aplikasi itu. Kemudian kita buat detail pengkondisiannya dengan berbantuan tabel. Jadi dari hasil akuisisi itu, yang ke kanan itu kita jajarkan adalah solusinya, dan yang ke bawah adalah kondisinya. Kenapa ini S3 dan S2 ada 2? Berarti ini ketika kamu membutuhkan mengekspresikan kondisinya itu OR. Bahwa untuk kesimpulannya itu S3, itu ada 2 kemungkinan, yaitu jika K1 sama dengan K1 JB, jawaban B, atau dan K4 sama dengan K4 jawaban A, atau ini karena saya silang ini artinya N ya, atau K1 sama dengan K1 JB dan K2 sama dengan K2 JC. Ini optionnya ya, K1 JA itu maksudnya K1 jawaban A, K1 jawaban B, K2 jawaban A, K2 jawaban B, K2 jawaban C. Itu saya pakai contoh itu, terus nanti kalian buat tabelnya seperti ini. Nah, ada kalanya pada saat mau memetakan, ini tidak semudah seperti ini ya. Mungkin agak berantakan, tapi nanti dipikir-pikir lagi sampai akhirnya bisa relatif jernih gitu untuk menyusunnya. Jadi artinya satu kesimpulan ini ke bawahnya nanti ya bisa aja 3, 4, atau 5 gitu ya. Seperti itu. Bisa solusinya di kiri atau seperti ini juga tidak masalah.
Nah, berikutnya, kalau tabel ini diubah menjadi if then, saya mengubahnya seperti ini ya. Jadi yang nomor 1 ini, if K1JA, if K1 jawabannya adalah A, gitu ya, dan K2 jawabannya adalah A juga, ya, jawabannya K2 ini bukan jawabannya K1 ya. Misalnya K1 itu diarenya atau buang airnya sehari lebih dari 5 kali, K2 itu sangat cair misalnya fesesnya misalnya ya. Itu kondisinya then S1. Kemudian untuk yang S2 ini ada 2 ya yang menghasilkan S2 itu ada 2 kelompok. Ini sama yang ini. Sehingga ditulisnya jika K1 sama dengan jawabannya B dan K2 jawabannya A dan K3 jawabannya A, maka jenis persoalannya S2. Atau S2 itu bisa juga kalau keempat jawabannya B, maka tidak peduli dengan kondisi yang lain, dia juga S2. Gitu ya. Ini jadi kalau ada 2 seperti ini maksudnya adalah OR. Kemudian saya ingin memperkenalkan kalau Anda nanti mengalami sebuah situasi di mana bentuk dari pengetahuannya ya, K1JB ini muncul di banyak tempat. Berarti kalau dibuat seperti pohon itu K1JB itu cabang yang besar gitu ya. Karena nanti dia akan bisa bercabang ke S2 yang pertama, S3 yang pertama, juga S3 yang kedua. Nah, kalau mengalami kondisi seperti itu, bisa saja untuk efisiensi kita buat cabang tambahan namanya ya, simbol antara. Jadi setiap ada K1JB akan kita buat sebuah kondisi khusus namanya new K1JB. Jadi keywordnya menambah 1 gitu ya. Kalau tadi hanya 4, sekarang ada simbol transisinya. Gitu. Terus maksudnya gimana, Bu? Maksudnya kalau ini saya ubah menjadi bentuk event, saya akan tulis ya bentuk eventnya. Atau ada yang mau menyela, mau ada yang bertanya, boleh juga. Di bentuk eventnya akan begini. Yang rule yang kedua ya, if K1, bentar. If K1 sama dengan K1 JB, then new ya. Gitu ya. New K1 JB atau new K1 aja. Nah, nanti dipakainya lagi bagaimana? If new K1, kemarin kalau di prolog harus sama persis ya. If new K1 tanpa kondisi N, nah bisa ditulis begitu. N K2 sama dengan K2JA, N K3 sama dengan K3JA, then S2. Seperti itu. Jadi cara memunculkannya ini kalau akan lebih mengefisienkan dari mesin inferensinya gitu ya. Kemudian berikutnya if new K1 lagi N mana lagi? K1JB ya, misalnya N K4, jawabannya adalah K4JA, then S3 gitu. Nanti makainya seperti itu. Oke, next. Berikutnya bagaimana cara menyimpan di dalam deksisnya. Ya, cara menyimpan di dalam deksisnya. Oke, saya clear lagi ya. Nah, di deksis kan bentuk rule-nya seperti ini ya. Left key, kondisi, kemudian right key, dan rule. Nah, ini ada nomor rule-nya. Nah, kalau nomornya sama, ini kan 1, 1, ini berarti artinya
N ya, dia kondisinya adalah N. Rule pertama dan kedua itu disambung menggunakan N. Rule 2 itu juga mengkilat dia dan berjerawat itu disambung dengan N. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan ke kalimat itu, ke tabel itu? Ini begini. Ya, yang pertama dulu, rule nomor 1. FK1 sama dengan K1JA, NK2 sama dengan K2JA, dan S1. Maka saya cara memasukkannya begini. FK1 kondisinya K1JA, Raike-nya S1, nomor rule-nya sama, K2 sama dengan K2JA, Raike-nya S1. Ini berarti yang rule nomor 1. Kemudian karena tadi kita punya cabang baru yang namanya new K1JB, maka cara membuatnya seperti ini, cuma satu ininya, row-nya. FK1 sama dengan K1JB, maka kita buat note baru yang namanya new K1JB. Kemudian ini new K1JB kondisinya 0, karena dia tadi simbol antara. Kemudian K2 sama dengan ini, K3 sama dengan ini, then solusinya adalah S2. Nah, ini ditandai dengan nomornya sama. Kemudian yang rule nomor 4. Rule nomor 4 FK1 F new K1JB NK4 berarti yang ini ya. Then S3. Ini nomor rule-nya sama-sama 4, berarti ada 2. Yang nomor 5 juga seperti itu. Dan yang nomor 6, ini nomor 6 ini, kalimat ini. FK4 sama dengan K4JB, then S2. Oke, jadi inilah nanti yang dimasukkan ke dalam deksisnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau seperti ini deksisnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Egi? Enggak, Ibu. Enggak ya? Ya. Baik, jadi sekarang kalian download tuh ya, panduannya yang tadi. Saya akan stop untuk memindahkan ke deksisnya. Kelihatan? Jadi misalnya saya akan hapus pengetahuan sehingga nanti semuanya bersih ya. Semuanya bersih. Tapi kondisi penjelasannya juga semuanya bersih. Judul kasusnya, yes. Tuh, judul kasusnya hilang. Kita definisikan dari judul kasus. ES contoh gitu ya. Tadi ya kita pakai contoh kan. Kemudian kita masukkan yang saya maksud kesimpulan atau kelas masalah tadi ada di konklusi ya. S1. Penyakit namanya S1. Ini uraiannya. Terus kita simpan. Nambah lagi S2. Penyakit namanya S2. Lalu ada S3, penyakit namanya S3. Ya, itu tombol untuk nyimpan ini. Oke, saya tutup atau saya cek dulu konklusinya. Betul, S1, S2, S3 sudah tersimpan. Berikutnya adalah tadi mendefinisikan kondisi ya sebelum option. Tadi kondisinya adalah K1
Apakah K1 gitu ya pertanyaannya. Lalu ada K2, apakah K2? K3, apakah K3? K4, apakah K4? Terus tadi ada satu lagi dari analisis adalah new K1, JB kalau nggak salah. Simpan, kita tutup. Berikutnya yang kita masukkan adalah optionnya. Nah, optionnya K1, tadi ada berapa jawaban? K1JA tambah K1 lagi K1JB ya. Ini mungkin nggak terlalu nyaman, ini tampilan zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin pakai web udahnya sangat nyaman. Terus ada sekarang K2. K2 ada berapa jawaban? 3 ya. K2JA, K2JB, salah. Ini K2. Terus ada K3. K3 tadi jawabannya ada berapa ya? Option dari K3 adalah ada 4 macam. K3 ada 4 macam jawabannya. K3 A, CA, CC, di plus, kemudian ada keempat. Oke. Ada lagi enggak yang Oke, tadi yang terakhir itu tidak muncul ya, kondisi yang baru ya. Coba plus yang new K1JB. Oh. Duplicate value sudah ada. Kondisi kita lihat 1, K1, K2, K3, K4. Oh, ini memang nggak punya option tadi ya, nggak punya pertanyaan. Nah, sekarang optionnya sudah, konklusinya sudah, maka kita tinggal menggabungkannya ke dalam tabel aturan. Ya. Di tabel aturan, tadi kita punya jika K1 kondisinya adalah K1JA, kemudian Raike-nya berarti apa nih? Oh, Raike-nya adalah S1. Plus nomor rule-nya 1. Plus K2 sama dengan K2JA. K2JA, Raike-nya sama-sama S1 ya. Tadi solusinya S1 jika 2 itu.
Nomor rule-nya 1. Nah, ini saya sudah berhasil menyimpan 1 rule. Kemudian K1JB. K1 kondisinya sesuai dengan yang dijanjikan tadi ya. Jika K1 jawabannya adalah K1JB, maka tadi kita buat simbol antara ya. New J, nomor aturan 2. Oke. Di nomor 2 kita masukkan lagi kalau aturan berikutnya jika new JB, kita nggak usah masukkan keywordnya, sama dengan S2. Nomor rule-nya 3. Kita tambahkan lagi, jika K1JB sudah K2JA. K2 jawabannya adalah K2JA. Ininya adalah S2. Oke, ini rule-nya sama-sama 3. Sampai kita tambahkan sekarang yang rule-nya S3 ya. Solusi 3 kita pakai yang new JB. New JB len S3. Oh, dan S3-nya mana? Ini rule nomor 4. Ditambah apa? K4 sama dengan K4JA. Harus dipilih ya tadi ya. K4 sama dengan K4JA. Solusinya adalah S3. Dan nomor rule-nya 4. Oke, 4. Nah, ini misalnya seperti ini kita simpan. Kita tutup. Nah, sudah ada isinya. Kita coba untuk konsultasi. Ya. Caranya gitu dicoba. Baru nomor 1. Nah, itu akan keluar jawabannya ya. Apakah K1? K1JA misalnya. Nah, nanti berikutnya ditanya apakah lanjut. Apakah K2? K2 jawabannya K2JA. Nah, penyakitnya namanya S1. Gitu ya. Gampang kan? Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Kalau ini dijawab berbeda, apakah K4? Ditanya. K2JA, K4. Ditanya K4. K4-nya jawabannya adalah A juga. Nah, ini kalau ternyata tidak ada konklusi, dia akan tahu jawabannya tidak ada konklusi yang dicapai. Ya, tidak ada if yang sesuai. Gitu. Harusnya sih semua cabang sesuai, harusnya semua cabang dibuat ya alternatifnya. Nanti kalau ternyata penyakitnya belum diketahui ya dikasih jawaban, maaf penyakit untuk kategori ini belum terdefinisi. Oke, itu seperti itu caranya. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas Ibu kalau dari saya. Berarti untuk S1, S2, S3-nya itu nanti diganti sama kondisi yang misalnya. Iya, betul.
Berarti Terus sebelum itu harus baca-baca dulu ya, Bu? Mengenai baca dulu apa knowledge yang mau dimasukkan ke sana. Ya, tidak harus 3, boleh 4 gitu ya, minimal 3 ya, minimal 3 dan kondisinya minimal 5. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Dafa Dalil, Tauhid Sabila, ada yang mau ditanyakan? Bu. Sudah paham?